Mute, Pastor. Selamat petang, shalom, dan selamat hari Sabat kepada semua para wanita yang mengikuti pensijilan tahap 1 modul 2 yang bermula pada petang ini. Sebelum kita mulakan, saya senang untuk memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkat hari Sabat yang begitu indah Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami sudah berada pada jam Sabat ini. Dan sementara Tuhan, kami juga memulakan pensijilan pelayanan wanita pada waktu ini. Kami undang kehadiran Tuhan untuk menyertai, terlebih untuk memberkati setiap satu para wanita yang akan mengambil yang akan bersama-sama di dalam pensijilan ini. Terlebih Tuhan, berkati peralatan-peralatan yang kami gunakan, berkati internet connection yang kami juga akan gunakan sepanjang persijilan ini. Terima kasih Engkau dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat petang, dan selamat hari Sabat untuk semua yang sudah berada dalam ruangan Zoom ini dan juga yang mungkin mengikuti dari live stream kita di YouTube. Kita sudah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sudah menyelesaikan level 1 modul 1 dan kali ini kita bertemu lagi untuk level 1 dan modul kedua. Ini adalah modul yang terakhir. Saya sangat gembira bertemu walaupun secara alamaya dengan kamu semua. Bila saya tengok semua nama-nama ini, familiar nama-nama dia. Saya tahu ada yang terpaksa keluar ke pekan untuk cari line internet agar dapat mengikuti. Saya sangat hargai komitmen kamu untuk mengikuti pensijilan ini. Baiklah, sebelum itu, terima kasih juga untuk yang sudah mengikuti, yang hari itu tidak berkesempatan untuk mengikuti kuis. Ada beberapa orang yang telah tertinggal karena masalah internet, tetapi setakat hari ini semua sudah menyelesaikan. Saya tidak pasti, hampir semua sudah menyelesaikan kuis untuk modul 1. Oke, tanpa membuang masa, kita akan terus pergi ke subjek kita yang pertama untuk petang ini. Oke, saya akan share screen. Oke. Oh, tunggu sekejap ya. Apa yang sudah saya buat? Oh, tidak apa. Kenapa dia tidak boleh share? Oh, tidak perlu share sound. Saya share ini. Boleh bantu? Oke.
Oke. Maaf, tadi tershare kita punya slide yang daripada modul 1. Oke. Pada modul 1 hari itu kita sudah belajar tentang komunikasi. Kali ini kita akan belajar satu lagi komponen tentang komunikasi juga, tetapi lebih kepada merujuk kepada komponen di mana kita akan lihat bagaimana komunikasi itu, kepentingan komunikasi itu, komunikasi yang efektif dalam pengurusan konflik. Oke. Bagus, saya pindah. Oke. Objektif seminar. Dalam seminar ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang kepentingan komunikasi. Kedua adalah mengenai 4 gaya komunikasi. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang empati. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana mengurus konflik management. Oke. Di mana yang sesuai saya nih? Oke. Mengapa komunikasi itu penting? Pada sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu komunikasi kan, dan kita sudah belajar juga kenapa komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting karena disebabkan dosa di dalam dunia ini, konflik sentiasa wujud. Jadi komunikasi yang efektif, kita sudah belajar dari modul 1 kan, komunikasi yang efektif dapat mengatasi konflik. Apa konflik sebenarnya? Konflik adalah sesuatu yang berlaku apabila kedua pihak mempunyai pendapat atau pandangan yang berlainan. Jadi yang satu cakap A, yang satu cakap B. Jadi mereka tidak sehaluan. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi konflik. Oke. Sebagai pemimpin, komunikasi kita harus jelas dan efektif. Kita sudah belajar kan, agar kita dapat melayani dengan berkesan. Komponen utama dalam komunikasi yang efektif dan pengurusan konflik adalah supaya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mempelajari kemahiran komunikasi dan pengurusan konflik. Oke, saya sengaja tidak menghantarkan salinan slide kepada kamu, sebab satu, saya pikir kamu tidak akan ada masa untuk melihat slide ini sebelum presentation saya, dan kedua adalah sebenarnya lebih senang untuk paham jika kamu lihat slide ini sambil saya menerangkannya. Jangan risau, saya akan highlight bahagian-bahagian penting untuk kuis nanti. Jadi jangan risau, kita santai saja, relax saja, oke? Alright. Nah, kenapa saya perlu pindah? Oke. Apakah komunikasi? Ingat dari modul 1 kita belajar tentang komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat yang berlaku di antara seorang individu, tempat, atau kumpulan kepada yang lain. Ingat ini sangat penting. Bila belajar tentang komunikasi, kita perlu tahu apa komunikasi itu. Jadi, apa komunikasi? Ingat ini, proses pertukaran apa? Hadiah? Bukan. Dia adalah proses pertukaran maklumat. Oke, dari satu individu ke individu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Oke, ini model ini kita sudah pernah lihat. Oke, ini adalah model komunikasi transaksional. Jadi kita ingatkan yang pertama adalah itu communicator yang pertama itu yang hantar maklumat, yang orang pertama dihantar maklumat kepada yang sebelah. Orang yang kedua dan orang kedua dalam masa yang sama menghantarkan maklumat kembali kepada yang orang pertama tadi, dan dia dipanggil transaksional sebab dia bukan dari A ke B sahaja, dia adalah A ke B dan B ke E semula. Jadi dia dari satu
sebelah ke sebelah, dari sebelah ke sebelah, one side to one side, oke? Dan erti atau pengertian, meaning akan dibentuk oleh masing-masing punya pengalaman, persekitaran, kepercayaan, dan budaya. Jadi walaupun kita menghantar message, kita ingatkan kita menghantar message yang jelas, tetapi erti kepada message yang kita hantar itu akan difahami oleh yang menerima message itu mengikut pengalaman, persekitaran, kepercayaan, dan budaya mereka. Oke, ini hanya ulangan. Oke, yang noise di sini arti dia adalah gangguan dalam proses penyampaian message itu. Oke, seterusnya. Oke. Komponen komunikasi terdiri daripada 3 yang paling penting. Jadi yang pertama adalah verbal, yaitu kata-kata, apa yang kita katakan. Dan kedua adalah nada suara, itu 38% dikatakan di sini. Dan yang ketiga dan paling besar adalah non-verbal, yaitu bahasa tubuh. Apapun yang kita katakan, message yang lebih kuat atau message yang lebih dilihat, difahami oleh orang lain adalah daripada kita punya bahasa tubuh dan nada suara kita. Oke, ingat ini. Komunikasi yang efektif dan pengurusan konflik merupakan kemahiran yang apa? Otomatis? Tidak. Sama macam mendengar. Mendengar tidak otomatis. Kita perlu pilih untuk mendengar. Sama juga komunikasi yang efektif dan pengurusan konflik merupakan kemahiran yang dipelajari, boleh dipelajari, dia tidak otomatis, oke? Jadi semua kita boleh mahir dalam skill ini, dalam dalam kemahiran ini, oke? Oke. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu sentuh sedikit tentang persepsi. Persepsi adalah cara kita memahami sesuatu. Dalam English dia panggil perception. Oke, persepsi kita dipengaruhi oleh latar belakang kita, keluarga, budaya. Oke, dia juga dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman kita dalam perhubungan, dalam pekerjaan. Oke. Juga umur kita, juga ada satu saya lupa tulis di sini, jantina, oke, dan juga pendidikan, nilai-nilai yang kita terapkan dalam kehidupan kita seperti kesetiaan, kejujuran, oke, nilai-nilai itu akan membentuk persepsi kita. Dan yang keenam adalah kepercayaan dan agama juga membentuk persepsi kita. Macam mana kita faham sesuatu. Oke, kita akan bincangkan lebih dalam. Oke, persepsi mempengaruhi reaksi dan tindakan kita. Jadi bila orang berkata sesuatu kepada kita ataupun sesuatu keadaan kita lihat, oke, persepsi kita itu ataupun bagaimana kita faham keadaan itu berdasarkan kita punya pengalaman, kita punya umur, kita punya jantina, kita punya pengalaman, itu akan mempengaruhi pula reaksi dan tindakan kita. Oke, dia macam nih. Kalau seorang anak kecil, dia diberikan satu piring penuh makanan. Anak itu dia hanya paham, oh kalau ada makanan, makan. Itu yang dia tahu. Sebab pengalaman dia dan pengetahuan dia itu saja. Kalau ada makan, makan. Oke, walaupun dalam piring itu mungkin penuh makanan yang manis-manis. Oke, cake, ice cream. Oke, tapi bila makanan yang sama, kita katakan sajalah ice cream dan cake dalam satu piring diberikan kepada orang yang lebih tua, dia punya persepsi, dia punya pengalaman atau dia punya pengetahuan, katakan, oh terlampau banyak manis itu tidak bagus. Jadi orang yang lebih tua itu dia akan mungkin dia tidak akan ambil piring yang penuh dengan cake itu. Oke, disebabkan persepsi dia mempengaruhi tindakan orang itu. Oke. Tapi malangnya persepsi kita selalunya tidak lengkap. Oke, persepsi kita cenderung silap. Sebab
kita tidak mengetahui, kita hanya melihat sesuatu itu dari sudut pandangan kita sendiri. Kita tidak lihat sesuatu itu daripada keadaannya yang sebenar. Oke? Dikatakan di sini kita melihat bukan seadanya. Kita tidak nampak reality yang sebenar. Sebaliknya, kita lihat seadanya kita daripada persepsi kita. Oke? Dua orang yang berlainan, mereka melihat kalaulah ada satu kemalangan berlaku dan dua orang menjadi saksi kemalangan itu. Yang E akan ceritakan cerita yang lain. Oh, mungkin dia mabuk itu. Oke, katakanlah begitu. Kemudian yang B katakan, oh, sebenarnya saya lihat dia punya kereta itu macam lose control. Mungkin ada rosak. Oke, jadi kedua-dua ada persepsi yang berlainan. Tetapi mungkin reality dia adalah orang itu dia sebenarnya tidak pandai memandu, jadi itu sebab dia accident. Oke, jadi kamu dapat lihat di sini persepsi kita tidak lengkap dan cenderung silap. Jadi kita selalunya apabila kita bertindak mengikut persepsi kita, kita akan melakukan kesilapan. Jadi bagaimana untuk mengatasi persepsi yang salah ini atau silap ini atau tidak lengkap? Oke, apa yang kita boleh lakukan adalah kita dengar, kita pilih untuk dengar betul-betul, lihat betul-betul apa yang sedang berlaku ataupun apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan kita fahami komunikasi verbal. Ingat verbal kata-kata dia kan? Dan non-verbal, gerak tubuh dia ataupun dia punya tone suara. Oke, serta kita harus juga coba kenali orang yang bercakap dengan kita itu ataupun keadaan yang sedang berlaku itu agar persepsi kita bukan berat sebelah di mana yang kita punya pikiran saja. Kita akan apabila kita lebih paham tentang komunikasi verbal dan non-verbal orang lain, dan juga kita lebih kenal orang itu, kita akan terus pikir, oh sebenarnya hal itu begitu. Lain itu sebenarnya, sebab kita paham sudah apa sebenarnya yang mungkin berlaku. Oke. Reaksi kepada persepsi. Oke, ini yang bahaya. Setiap kita mempunyai reaksi spontan terhadap konflik. Oke. Ada orang yang bila berlaku konflik, oh terus dia akan mengalah. Sebab itulah reaksi spontan dia. Bukan sebab dia itu penakut atau apa, tetapi reaksi dia adalah, saya tidak suka tengok orang bergaduh, atau saya tidak mau dengar bila dia mau bergaduh dengan saya atau berlawan cakap dengan saya tidak mau dengar, biarlah saya mengalah begitu. Padahal sebenarnya apa yang orang itu katakan tidak betul dan perlu dibetulkan. Sebab itu reaksi spontan. Ada pula orang yang apabila berlaku konflik, terus dia terus terus juga ikut bergaduh. Dia terus juga menjawab dengan kasar ataupun mempertahankan diri. Oke, sebab itu adalah reaksi spontan dia kepada konflik. Kadang-kadang ada yang bereaksi secara spontan dan reaksi dia adalah matang, bertimbang rasa, logik, dan efektif. Oke, tetapi ada juga reaksi yang mendatangkan pengalaman komunikasi yang tidak memuaskan. Maksud dia itu membuat orang lain marah atau membuat orang sakit hati. Jadi kita kena berhati-hati dengan reaksi kita kepada konflik. Sebab reaksi itu dipengaruhi oleh persepsi kita. Walaupun persepsi kita silap, kalau kita dapat stop, kita punya reaksi daripada secara spontan begitu, kita masih boleh menyelamatkan keadaan. Oke, ingat, saya kembali kepada yang tadi, ingat persepsi kita dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, umur, pendidikan, nilai-nilai, kepercayaan, dan agama. Itu penting ya. Oke, miliki persepsi Anda, dia katakan. Own your perception. Don't let your perception own you. Maksud dia adalah jangan kita
rule, diperintah oleh kita punya persepsi. Biarlah itu persepsi kita, kita yang kontrol. Jangan itu persepsi kita kontrol diri kita. Oke, kita harus bertanggung jawab terhadap persepsi Anda, persepsi kita sendiri. Oke, jangan tuduhkan persepsi kita kepada orang lain. Sebab dia begitu, padahal kita yang pikir begitu. Kita marah itu anak, tapi sebenarnya kita yang tersilap, faham. Bukan itu anak yang sebab dia diam-diam tidak kasih tahu saya. Sebab dia tidak berterus terang. Sebenarnya bukan salah dia, salah orang itu. Kita yang silap sebab kita dikontrol oleh persepsi kita. Pilih respon yang tepat untuk situasi konflik. Apabila konflik berlaku, kita perlu pilih respon yang tepat. Jangan spontan, jangan otomatis. Kita mesti, macam mana? Apa yang saya boleh buat? Nanti ada strategi tentang itu. Tinggalkan reaksi spontan yang tidak membina. Kalau reaksi spontan kita, orang lain marah, kita pun terus marah, dan kita lihat, kita sadar bahwa perkara itu tidak betul, kita perlu tinggalkan kita punya reaksi itu. Kita perlu tinggalkan kebiasaan kita itu. Elakkan bereaksi secara spontan. Yang lebih bagus, yang lebih baik adalah berkomunikasi. Bila anak tumpahkan air di meja, jangan terus bereaksi. Jangan terus bereaksi. Lebih bagus kalau katakan, kenapa jatuh? Kenapa kamu letak terlalu dekat dengan tangan kamu? Kasih jauh sedikit lain kali. Jadi semua orang pun akan tidak akan hadir konflik di situ. Konflik dielakkan. Oke. 4 gaya komunikasi. Apabila kita bercakap tentang konflik dan komunikasi, selalunya konflik terjadi disebabkan oleh cara seseorang itu berkomunikasi. Boleh lagi kasih kecil lagi saya. Oke. 4 gaya komunikasi. Yang pertama ialah si pengarah. Ini adalah gaya komunikasi seorang yang dia dipanggil sebagai pengarah. Tidak semestinya dia pengarah, tetapi dia punya kategori macam ini. Selalunya si pengarah ini atau director adalah orang yang dia lihat diri dia sebagai penting, ataupun memang pun penting, mungkin memang bos, ataupun dia sendiri sejak lihat dia penting. Dan kalau yang ada sifat gaya komunikasi pengarah ini, dia selalu mau cepat. Perkara yang dia suruh hari ini kan, dia sebenarnya mau siap kemarin lagi, kamu paham? Dia mau yang cepat saja. Dan dia sangat berorientasikan penyelesaian proyek ataupun tugasan. Dia hanya mau lihat itu proyek selesai, result daripada pekerjaan. Dia tidak berapa perhatikan itu proses. Dan apabila dia berkomunikasi, dia suka yang singkat, yang straight to the point. Kalau dia tulis email, please send to me as quick as possible, as soon as possible. Dia tulis send to me ASAP, ASAP, sebab dia mau cepat. Apa yang kita perlu paham tentang gaya seseorang yang mempunyai gaya komunikasi ini adalah bahwa cara dia berkomunikasi sebenarnya bukan bermaksud untuk menyakiti kita secara pribadi. Cuma gaya komunikasi dia itu yang buat dia begitu. Kadang-kadang kita melihat cara orang berkomunikasi kan berlainan. Dan kadang-kadang ada yang cara komunikasi itu buat kita sakit hati. Dan kita terpikir, kenapa dia ini lain-lain? Kenapa dia ini pelik? Tapi mungkin orang itu juga berpikir, kenapa yang kau ini pelik? Maksudnya dia pun rasa kita pelik, sebab gaya komunikasi kita yang berlainan. Jadi kita sudah belajar yang pertama, si pengarah. Jadi jangan ambil secara pribadi. Dia cuma mau siap kerja.
walaupun kadang-kadang dalam proses itu dia buat sesetengah orang sakit hati. Oke, jadi kita perlu paham gaya komunikasi orang seperti ini. Oke, gaya komunikasi yang kedua. Ini adalah si ceria, kita panggil dia, kategori dia. Oke, dia seorang yang peramah, optimis, tidak formal. Oke, dia tidak, kadang-kadang tidak akan panggil puan, tidak panggil ence, kadang-kadang tidak panggil kakak, dia terus panggil nama sebab dia anggap kita semua macam kawan rapat, keluarga dia. Oke, dia seorang yang menikmati hidup. Ada sejak yang dia buat yang untuk seronok-seronok. Dia bertenaga dan kreatif. Dan dia juga berkomunikasi secara efektif, terang yang dia cakap. Dia bukan yang dia tidak akan berselindung kata-kata dia akan komunikasi dengan efektif. Sama macam pengarah tadi, dia akan straight to the point bila cakap, dia tidak akan selindung-selindung. Oke, jadi si ceria ini juga begitu. Tetapi dia yang si ceria ini dia cenderung tidak peka kepada keperluan orang lain sebab dia rasa dia fokus kepada diri dia sendiri sahaja, dia fokus kepada tugasan dia, seronok-seronok dalam tugasan. Jadi dia tidak peka tentang keperluan orang lain. Jadi kadang-kadang orang rasa terpinggir, tidak dia terpinggir daripada ikut serta dalam itu keseronokan. Sebab yang si ceria ini dia ingat diri dia sendiri saja, dia tidak pikir tentang orang lain. Oke, jadi apabila kita paham gaya komunikasi si ceria ini, kita paham bahwa fokusnya terhadap pekerjaan membuat dia lupa tentang keperluan orang lain. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kalau kita get left behind, tidak terikut dalam dia punya keseronokan itu, pastikan kita sendiri yang pergi tegur dan ikut serta. Oke, ataupun jangan ambil hati kalau kita tertinggal. Oke, dan dia ini disebabkan dia sangat enjoy dan laid back, tidak terlalu serius, dia kadang-kadang susah menetapkan wawasan dan tujuan tugasan dia. Jadi apa yang kita boleh bantu adalah tarik dia semula pergi tengok, fokus. Oke, fokus. Ini yang kita perlu buat begitu. Itu yang kita boleh lakukan. Oke. Yang ketiga, ini si pendiam. Gaya komunikasi seorang yang kita kategorikan sebagai pendiam. Ini dia pendiam, pemalu, tetapi sebenarnya peramah kalau kita bercakap dengan dia. Oke, dia seorang yang senang menyokong orang lain, ikut belakang saja dia bilang, dan dia setia dan juga bertimbang rasa dan susah mengatakan tidak. Kalau orang minta tolong ini dia tolong, kalau orang suruh kan betul kan, terus dia pun iya, dia setuju saja. Oke. Untuk orang-orang seperti ini, sebagai pemimpin, kita perlu memberikan mereka ruang untuk bercakap. Sebab sebenarnya mereka ada contribution tuh, cuma dia tidak suka mencela orang lain. Jadi berikan dia ruang bercakap, dan apabila dia bercakap, jangan mencela, biar dia siap dulu, habis loh apa dia mau cakap. Jangan anggap mereka tidak ada sumbangan. Dan libatkan mereka dengan meminta komen dan pendapat. Oke, tanya mereka. Sebab sebenarnya they have something to contribute, but because they are very shy, dia tidak akan cakap. Oke, alright. Yang keempat, ini adalah si accountant, orang yang analytical. Ini juga cenderung pendiam, sangat sistematik, terperinci dan teliti. Dan selalunya dalam pekerjaan dialah yang mengurus bahagian keuangan dan pemfailan. Libatkan dia dengan memberikan peluang untuk mengongsikan pendapat, pengetahuan, dan ide. Jadi tanya dia, sama juga. Dan selalunya orang ini akan memberikan respon yang baik apabila dia lihat, oh, si Anu punya plan ini macam ada structure, macam ada garis panduan, ada rangka kerja yang teratur. Jadi dia pun suka kalau begitu. Tapi kalau berterabur, dia susah untuk mau join dalam project seperti itu. Jangan risau, tidak perlu hafal, tetapi kamu dapat cari
karakteristik gaya komunikasi kamu dalam 4 jenis ini, ataupun orang yang kamu kenal ada yang seperti ini. Oke, seronok kan pengetahuan dia? Oke, sebagai pemimpin, setiap satu adalah penting. Maksud dia, semua gaya komunikasi itu tadi, semua sama penting. Kita harus belajar untuk menghargai kepelbagaian kekuatan yang ada. Dengarkan gaya komunikasi mereka. Maksud dia, apabila mereka berkomunikasi, kita lihat, kita perhatikan, supaya, oh dia ini sebenarnya begini. Jadi kita dapat adjust gaya komunikasi kita supaya dapat berhubung dengan mereka. Belajar untuk bekerja sama dan melibatkan mereka dalam tugasan. Oke, apabila kita paham gaya mereka, kita dapat melibatkan mereka dalam tugasan. Oke, ketiga. Ini adalah komponen ketiga dalam ini seminar ini, subjek ini. Oke, empathy. Empathy harus hadir dalam pengurusan konflik. Oke, jadi empathy adalah merasakan perasaan dan sikap seseorang seakan-akan kita telah melaluinya sendiri. Ingat ini penting. Empathy adalah merasakan perasaan orang lain. Kita coba rasa apa yang mereka rasa. Coba letakkan diri kita di tempat mereka dan rasa itu perasaan mereka supaya kita lebih paham. Empathy dikatakan adalah keadaan di mana kita mendengar dengan kepala dan dengan hati kita. Apabila kita berempati ataupun kita coba rasa perasaan orang itu, pintu komunikasi terbuka luas karena akhirnya kita paham bagaimana perasaan dia apabila melalui keadaan-keadaan yang tertentu. Oke, ingat itu, empati adalah merasakan perasaan orang lain. Ingat, apa yang kita pikirkan tentang orang lain, walaupun kita rahasiakan, tetap akan diketahui oleh mereka. Oke, itu perasaan, itu gambaran kita tentang orang, gambaran sebenar kita tentang orang lain, walaupun kita kasih sembunyi, akhirnya mereka akan tahu juga. Jadi gambaran yang baik apabila kita beranggapan baik, oke, terhadap orang lain, kita akan ada komunikasi yang efektif. Tetapi kalau gambaran itu atau persepsi kita tentang orang itu tidak baik, komunikasi kita akan terganggu. Jadi lebih baik kita adjust, kita punya pandangan itu supaya kita lihat orang yang lain sebagai apa itu? Mempunyai masalah dia sendiri, mempunyai kekuatan dia sendiri, mempunyai kelemahan dia sendiri. Dengan itu kita lebih dapat berkomunikasi mereka, empathize dengan mereka. Kita gunakan empathy supaya kita dapat paham keadaan orang lain. Oke, so bagaimana berempati? Oke, ini yang boleh kita lakukan kepada kita latih diri kita. Ambil serius tentang keperluan dan masalah serta kebimbangan orang lain. Jangan apabila orang luahkan dia punya kebimbangan, kita pikir tentang diri kita sendiri ataupun kita malas mau dengar. Sebenarnya itu menutup pintu komunikasi kita. Jadi apabila ada konflik, orang itu sudah tidak mau dengar apa yang kita mau katakan sebab dia sudah rasakan bahwa kita tidak peduli dengan dia. Oke? Kita harus akui hak orang lain untuk mempunyai perasaan dan sikap tersendiri. Kadang-kadang kita tersilap buat ini terutamanya kepada anak kita. Apabila anak itu marah, kita katakan, mana boleh marah? Ataupun apabila anak itu mau menangis, jangan nangis. Begitu. Kita tidak akui bahwa dia pun, anak itu pun mempunyai hak untuk ada perasaan dan sikap tersendiri. Kita pikir anggapan kita saja yang betul, apa yang kita rasa saja yang betul. Kita tidak berempati kepada orang lain. Oke. Seterusnya, kita harus memahami bagaimana persepsi seseorang itu terbentuk. Persepsi seseorang terbentuk disebabkan oleh pengalaman mereka, latar belakang mereka kan. Setiap orang yang kita
kita temui atau kita ada hubungan, maksudnya kawan-kawan, jiran-jiran, kadang-kadang yang lebih kita lihat adalah mungkin mereka punya keburukan, mereka punya kelemahan, tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa mereka begitu sebab mereka telah disebabkan oleh pengalaman mereka, keadaan mereka. Saya ingatkan ada satu stiker yang ditulis, ada tulisan dia yang kena lekat-lekat di fridge, di peti ais. Dia katakan di situ, don't judge, everyone is having their own struggle, something like that. Jadi setiap orang ada pergelutan dia sendiri. Jadi kita perlu fahami bahwa persepsi mereka, bagaimana mereka memahami sesuatu itu dibentuk oleh pengalaman mereka. Oke, jadi kita tidak tahu pengalaman mereka baik atau buruk atau sebagaimana. Oke, jadi bila kita faham itu, kita dapat lebih memahami orang yang orang itu. Oke, kita sudah sebut itu, jangan menghakimi atau mempersalahkan. Oke, tadi itu adalah bagaimana berempati, apa yang kita boleh latih diri kita sendiri. Oke, sekarang ini adalah bagaimana menunjukkan empati melalui tindakan kita. Oke, perbuatan kita menunjukkan gambaran pribadi kita terhadap orang lain. Perbuatan kita menunjukkan how we think of that person, macam mana gambaran kita. Kalau kita gambarkan dia seorang yang baik, terus kita akan layan dia dengan baik. Kalau kita gambarkan dia sebagai seorang yang mementingkan diri, terus kita pun melayani dia seperti itu. Oke, itu tidak betul. Kita harus menunjukkan empati dalam perbuatan kita. Jadi kita coba gambarkan orang lain dalam gambaran yang lebih positif. Oke. Kedua, sadar dan hormati perbedaan budaya. Budaya-budaya yang berlainan akan menghasilkan individu-individu yang mempunyai persepsi yang berlainan. Jadi kita mesti hormat akan perbedaan budaya. Oke, jadi apa yang kita boleh lakukan apabila kita tidak paham? Kita betul-betul tidak dapat paham, I don't get this person, kita katakan. Kita tidak paham kenapa orang ini seperti ini. Kita perlu bertanya. Kadang-kadang kalau kita terus jump into conclusion, kalau kita anggap saja seseorang itu begitu, kita terus akan hidup dalam ketidakpastian. Bagaimana sebenarnya orang itu? Coba tanyakan soalan. Duduk dengan dia, bercerita dengan dia, agar kita dapat mengenali orang itu. Oke. Menunjukkan empati melalui tindakan juga. Oke, bagian ini kita juga dapat menunjukkan empati melalui tindakan dengan menggunakan non-verbal yang efektif. Bila kita bercakap dengan orang itu, ingat kita mau jemput dia duduk bersama supaya kita lebih paham, kita gunakan non-verbal yang kita punya gerak badan yang efektif. Contohnya bila kita bercerita, kita lihat mata dia, kita duduk dekat dengan dia. Oke, kemudian kita angguk kepala kita apabila dia bercakap. Jangan apabila orang bercakap kita tengok jam, kita tengok handphone. Itu adalah non-verbal yang tidak efektif. Oke, pastikan ekspresi muka kita apabila kita bercakap dengan orang ini adalah ekspresi muka yang ramah. Jangan tunduk, kita senyum ataupun kita biarkan muka kita nampak ramah, jangan marah begitu. Oke. Dan jangan ketawa pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya ketawa. Oke, beri respon yang menunjukkan kita sedang mendengar. Ingat lagi cerita saya tentang nenek saya. Apabila dia mau menceritakan sesuatu, dia akan waktu malam bedtime story, dia mau kami cakap menunjukkan kami mendengar. Sama juga. Kalau kita sedang bercakap dengan orang lain, tidak ada salahnya bila kita mengangguk atau katakan, oh ya, begitu. Oke, gunakan ton suara yang lembut, menggalakkan, dan mesra. Oke, dengan cepat. Penghalang empati.
Penghalang empati maksud dia adalah bagaimana apabila kita melakukan perkara-perkara ini, kita akan memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita tidak peduli tentang perasaan mereka, ataupun kita tidak paham perasaan mereka. Kita tidak coba berada di dalam kedudukan mereka, paham perasaan mereka. Yang pertama, dominate atau mendominasikan, mengancam. Jaga kau kalau kau tidak buat begini, oke, ataupun mengarah, pergi buat itu, mengkritik. Nah, kita semua tahu apa mengkritik kan, kasih menyakiti orang lain, komen yang menyakiti orang lain, mengejek. Memanglah kalau kamu selalu buat begitu, oke, dan mempersalahkan kamulah sebab terjadi ini. Itu adalah penghalang empati. Orang itu rasa kita tidak memahami perasaan dia. Oke, manipulasi. Tidak memberikan maklumat yang sepenuhnya. Ini adalah apabila seseorang mengatakan, kalaulah kamu tahu, mesti kamu akan berubah pikiran. Tetapi dia tidak kasih tahu pun apa maklumat yang sepenuhnya. Oke, menyoal siasat, kemudian memuji dan memanipulasi. Wah, dikatakan, berapa lama kamu siap ini report? Dia soalkan, kemudian, oh sepanjang malam saya bikin. Kemudian dia puji, bagus betul ini report. Oleh sebab ini report bagus, kau buat yang Nina, sebab saya tahu kau boleh buat. Dia katakan, itu adalah memanipulasi. Oke. C, membuat orang lain teragak-agak, menuduhkan motif. Saya tahu kenapa kamu mau belanja dia makan, sebab kamu mau pinjam duit kan, begitu. Dia tuduh, padahal mungkin motif orang lain bukan begitu. Nasihat yang tidak tepat masa. Ini contohnya apabila kalaulah kamu kasih bersih meja kamu tadi, tentu kamu tidak tercari-cari, tapi sudah terlambat, tercari-cari sudah. Oke, yang lebih baik adalah beri nasihat yang tepat pada masanya. Oke, jangan yang terlambat baru konon-konon mau nasihat. Oke, seterusnya adalah menukar topik. Apabila orang itu bercakap, oh saya punya anak sakit, saya sangat bimbang sebab anak saya sakit. Tapi kita katakan, oh, kamu sudah nampak kereta baru saya. Oke, jadi orang lain tidak akan merasa kita tidak peduli terhadap mereka. Penafian adalah apabila kita tidak mau membincangkan isu itu. Kita nampak sudah seseorang itu dia punya kereta rusak, tetapi kita cakap tentang benda lain, kemudian berlalu pergi, pura-pura tidak tahu. Jadi kita memperlihatkan bahwa kita tidak tahu. Oke. Ini yang saya katakan tadi, pengurusan konflik. Apabila kita bereaksi secara spontan, selalunya kita akan memburukkan keadaan, ataupun kita akan mengadakan pengalaman komunikasi yang tidak efektif. Oke. Apabila konflik berlaku, reaksi yang tepat untuk konflik adalah kita lakukan ini, tapi dalam bahasa Inggris, oke? STAR, S-T-E-R. Oke. Stop. Pertama ialah stop. Berhenti. Jangan panik, jangan bereaksi. Oke. Berhenti dulu apabila berlaku konflik. Terjadi sesuatu, orang lain marah tiba-tiba, jangan terus bereaksi, lari ataupun marah juga. Oke, berhenti. Jangan buat apa-apa. Kemudian kedua adalah think, fikirkan. Fikir dan tanya atau lihat sekeliling atau tanya orang lain. Minta dulu, dapatkan informasi atau maklumat yang lebih banyak supaya kita dapat paham apa yang sebenarnya berlaku. Oke. Kemudian S-T-A kan? Analisis. Gunakan informasi yang kita ada itu, maklumat yang kita dapat itu, dan berempati dengan orang itu. Oke. Dan R, respon. Kemudian kita respon. Kita dengan hormat komunikasikan mengikut apa yang kita paham dengan situasi itu. Oke, saya bagi contoh supaya lebih senang. Ya. Pertama,
Tiba-tiba semasa kamu berdiri ataupun duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba suami datang dan dia marah. Kenapa, Pak? Ini rumah ini semak. Oke. Apa yang reaksi spontan? Bangun dan katakan, kamu pun tidak tolong. Itu spontan. Tetapi apa yang kita ikut dalam pengurusan konflik adalah kita stop. Lihat sekeliling. Lihat sekeliling. Apa yang sebenarnya berlaku? Kenapa dia tiba-tiba marah? Rupa-rupanya apabila kita lihat gelas-gelas yang anak-anak tidak simpan atau tidak hantar pergi singki, suami sudah tertendang dan terpecah dan dia terpijak itu yang pecah. Oke, dia sudah think, kan? Stop and think. Dia cari itu dia cari maklumat. Kemudian analisis, dia gunakan maklumat, oh dia terpijak sudah itu gelas, tentu sakit, jadi kita rasa perasaannya, sorry kalau sudah terpijak itu gelas, kita respon, jangan bereaksi, jangan reaksi spontan, kita respon, kemudian kita kan, oh minta maaf itu gelas karena tinggal di sana, minta maaf, mari saya tolong tengok kau punya kaki, apa yang saya boleh tolong kamu, oke, jadi itu yang reaksi yang lebih tepat untuk konflik. Oke, kita masuk pada bagian-bagian terakhir sudah. Oke, ingat langkah pertama, ingat itu penting ya. Langkah pertama dalam pengurusan konflik adalah stop, S-T-O-P, stop yang pertama. Dia punya sta kan S-T-A-R, tapi yang pertama itu adalah berhenti. Berhenti dulu, jangan bereaksi. Oke, 5 strategi pengurusan konflik. Pertama, elakan. Ini akan elakan maksud tunggu dan lihat. Jangan dulu address itu konflik. Ini adalah untuk isu remeh atau apabila keputusan itu boleh ditangguh untuk dilakukan kemudian maksudnya. Oke. Ini selalunya akan dilakukan. Strategi elakan ini dilakukan kalau kadang-kadang apabila orang terlalu high emotion sudah, yang marah-marah sudah, atau orang sangat panik. Elakan membuat keputusan apabila semua orang sedang marah ataupun tidak cukup rehat, penat. Oke, tangguh dulu. Jangan dulu buat apa-apa. Ia bukanlah isu keselamatan atau moral. Kalau dia bukan berkaitan keselamatan ataupun berkaitan dengan moral, tangguh, elakan, tunggu dulu. Oke. Tetapi strategi pengurusan konflik ini bukan digunakan, ingat itu, oke? Bukan digunakan disebabkan kita takut. Tetapi disebabkan kita perlu mendapat apa? Kita perlu tunggu dan lihat dahulu apa yang sedang dilakukan. Oke. Alright. Strategi pengurusan konflik yang seterusnya adalah kita paksa. Dia panggil di sini paksa, force. Ini cenderung di mana kita yang memaksa itu akan berada dalam pihak yang menang. Kita menang itu argumen, itu perbalahan, konflik itu. Dan pihak yang satu lagi akan kalah. Oke, ini berlaku apabila strategi ini digunakan apabila ia melibatkan isu keselamatan dan moral. Oke, sebagai pemimpin kita harus membuat keputusan apabila keputusan itu sangat perlu, apalagi kalau berkaitan keselamatan dan moral. Jadi, kalaupun orang lain tidak mau, nantilah kita selesaikan konflik ini. Kita perlu paksa supaya keputusan kita itu ataupun pengurusan konflik itu dapat menyelamatkan keadaan. Tetapi apabila kita paksakan kita punya keputusan, kita perlu kongsi sebab-sebab kita membuat keputusan itu. Nah, salah satu yang boleh dilakukan adalah sementara kita mau paksa, mau kasih resolve itu konflik kan, kita mau paksa untuk menyelesaikan konflik itu, kita minta kumpulan itu ataupun kita punya grup untuk dan siapa-siapa yang terlibat, maksud saya bersurai, bersendirian, berdoa, kemudian kembali semula dan menyelesaikan isu itu, mengambil keputusan apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku.
Oke, tapi bukan kalau yang elakan tadi ingat bukan sebab kita tidak mau menghadapi konflik itu. Tapi kalau paksa adalah disebabkan kita perlu untuk menghadapi konflik itu dengan cepat, dengan segera. Oke, saya harap itu maksudnya difahami. Oke, mengalah. Ini pun E juga. Maaf. A, B, C. C sudah di situ. Oke, mengalah. Maksud dia dalam konflik kita beralah, kita mengalah. We step down maksud dia. Ini adalah di mana pihak kita mengambil biarkan diri kita kalah dan pihak yang sebelah lagi menang. Selalunya ini perlu dilakukan apabila kita memang silap. Oke. Dan apabila keputusan ataupun pengurusan keputusan dalam konflik itu sebenarnya dalam bidang kuasa orang lain. Ini contoh dia yang paling dekat adalah apabila ada konflik di office. Apa yang perlu kita buat? Beli ini kah, beli itu. Yang satu mau marah sudah. Kita perlu laksanakan proyek ini ataupun proyek yang itu. Jadi kita perlu beralah apabila orang atasan yang katakan, oke, kita pilih proyek yang ini. Jadi kita mengalah. Tapi jika pun kita tidak bersetuju, kita boleh katakan, oh saya tidak setuju. Dan kita berikan alasan kita dengan tenang. Tetapi kemudian kita mengalah dengan hormat. It's best to take the higher road. Jangan terus kasih paksa kita punya pendirian jika itu bukan tempat kita untuk mengambil keputusan. Oke, kompromi. Kompromi adalah di mana sebenarnya kedua-dua bahagian itu atau kedua-dua pihak itu kalah. Dua-dua pun beralah. Oke? Apabila percobaan untuk bekerja sama gagal, sudah coba untuk mengatasi konflik yang berlaku, tapi gagal juga. Misalnya kalau kita mau pergi makan, kemudian yang satu mau pergi KFC, yang satu mau pergi McD, kemudian bergaduh sebab masing-masing pun mau pergi ke tempat dia yang pilihan dia sendiri. Jadi apabila semua jalan penyelesaian bekerja sama gagal, kita terpaksa berkalah. Oke lah, semua tidak boleh makan. Kita stay saja di rumah. Jadi semua orang pun kalah. Dan ini berlaku apabila hubungan, selalunya kita ambil keputusan ini, strategi ini, apabila hubungan atau isu terlalu penting untuk dikekalkan. Bagus lagi adik-beradik itu terus rukun di rumah, tinggal di rumah, daripada pergi ke restoran yang satu yang abang tidak mau pergi, ataupun pergi restoran yang abang mau pergi, adik tidak mau pergi. Jadi mereka masih bergaduh. Jadi bagus lagi, oke, dua-dua tidak dapat begitu. Oke. Dan juga kita ambil strategi ini apabila kedua-dua pihak rasa mereka betul, pikir mereka betul, tidak mau lihat the bigger picture, tidak mau lihat jalan penyelesaian yang lain. Oke. Jadi kita kompromilah, kalah kedua pihak. Oke. Ini adalah ABCD. Oke. Bekerja sama. Bekerja sama adalah, ingat ini pentingnya, bekerja sama adalah resolusi paling ideal untuk semua konflik. Oke, di mana kedua-dua pihak akan menang dalam dalam strategi konflik yang ini. Oke. Untuk bekerja sama, kita perlu ketepikan kita punya perasaan. Kasih lupa itu marah. Dan kita analisis situasi, kemudian kita cari cara supaya kita dapat bekerja sama. Bincangkan sudut pandangan berlainan dengan tenang dan secara profesional. Jangan menjerit, jangan bercakap kasar. Bincangkan dengan tenang. Bekerja sama agar kedua pihak gembira dan puas dengan keputusan akhir. Juga bertolak ansur. Oke. Kedua-dua pihak boleh beri dan ambil. Oke, ini tidak berapa penting bagi saya. Jadi tidak apalah, tidak perlu buat ini. Kita buat yang kau suka. Tetapi kita buat bersama-sama. Begitu. Oke. Jadi ingat, bekerja sama adalah resolusi yang paling ideal
untuk semua konflik. Oke. Yang terakhir, 5 langkah menyelesaikan konflik. Pertama, berdoa tentang masalah itu bersama. Bukan untuk menghakimi. Kita berdoalah. Kadang-kadang anak-anak akan mengatakan begitu. Kita berdoalah, kita tanya Tuhan, siapa yang betul. Oke, bukan begitu. Kita berdoa ikhlas meminta itu bimbingan dari Tuhan. Berikan komitmen untuk mencari penyelesaian dan lihat konflik sebagai masalah bersama, bukan masalah A atau B, tetapi sama-sama bermasalah. Perjelaskan isu dan fokus kepada keperluan dan tujuan. Tanya soalan, apa yang kita mau buat, kita mau capai? What is our goal here? Apa tujuan kita? What do we want actually? Okay, dan apakah kemuskilan kita? What is our problem? What is our concerns? Okay. Ketiga, fahami sudut pandangan satu sama lain. Kita coba letak diri kita di kasut orang itu, di tempat orang itu dan lihat bagaimana dia melihat. Ingat persepsi. Begitulah yang kita boleh lakukan. Berikan masa untuk mengutarakan pendapat. Ini penting. Kita harus mendengar. Kita harus beri masa untuk orang lain bercakap. Jangan dia baru ingin menjelaskan keadaan, kita mencela. Dia baru menjelaskan, kita mencela. Kita perlu untuk menyelesaikan konflik, kita perlu berikan dia masa untuk mengutarakan pendapat dan gunakan saya dan bukan kamu. Ingat teknik bercakap saya dan kamu. Kamu buat saya marah, kamu buat ini, kamu buat itu. Itu membuatkan konflik itu lebih teruk. Tapi apabila kita menggunakan teknik saya rasa sedih apabila kamu melakukan ini. Saya rasa sedih, saya rasa tidak puas hati apabila kamu buat ini. Own your feelings, oke? Okay? Kamu yang rasa, jadi kamu cakap saya, bukan dia, oke? Okay? Kita yang rasa maksud saya, jadi kita katakan saya dan bukan kamu. Oke, okay. Keempat, pecahkan konflik kepada komponen yang kecil. Selalunya masalah itu dia bukan satu masalah satu saja besar. Masalah itu selalunya masalah kecil, dia menjadi tumpukan yang besar, dia menjadi satu bahagian yang sangat besar. Sebenarnya salah satu strategi untuk mengatasi ataupun mengurus konflik adalah dengan pecahkan dia kepada komponen yang kecil-kecil. Kita selesaikan satu-satu. Kita bersetuju untuk selesaikan satu-satu. Dan kita kenal pasti pilihan penyelesaian yang paling memenuhi keperluan semua orang. Oke. Yang kelima, berkompromi. Berkompromi maksud dia tidak payah kita menegakkan apa yang kita mau saja. Kita perlu beri ruang juga kepada keperluan orang lain. Lihat gambaran jangka masa panjang dan gambaran besar. Oke, kita perlu lihat masalah itu dari pandangan yang besar. Kalau saya terus bergaduh dengan saudara saya, apabila kemudian hubungan kami tidak bagus, jadi keluarga kami berpecah. Oke, lihat itu. Kalau anak saya tumpahkan air, sebenarnya bukan masalah besar, sebab kalau sudah kasih bersih, tidak sudah masalah itu. Oke, lihat gambaran yang besar. Sokong penyelesaian yang adil dan saksama. Ingat, sokong penyelesaian yang adil dan saksama. Harus adil dan harus saksama. Jangan sokong yang berat sebelah. Kalau orang lain coba selesaikan konflik, tidak apalah, kita bagikan tanah itu, kamu dapat 2 bahagian, adik kamu dapat 1 bahagian. Sokong. Oke, itu tidak betul. Kita harus sokong penyelesaian yang adil dan saksama. Ingat ya, lepaskan bahagian yang remeh dan fokus kepada perkara yang lebih penting. Adik saya apabila mereka bergaduh kadang-kadang disebabkan pandangan mata saja. Itu mata dia tengok saya begini-begini apabila sewaktu mereka masih kecil ya. Oke. Jadi apabila mereka bergaduh sebenarnya
perkara itu remeh saja. Ingat, dalam konflik kita, kadang-kadang yang remeh itu kita lupa bahwa dia remeh. Ya, small things. Lepaskan itu supaya konflik kita dapat diselesaikan. Jangan jangka bahwa penyelesaian konflik dari E sampai Z semua ikut kemauan kita. Kita harus berkompromi. Biarkan keperluan orang lain juga dipenuhi, ditangani, dilihat. Oke. Jadi dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah untuk hidup suci, khas bagi Tuhan. Karena tidak seorang pun akan melihat Tuhan jika tidak hidup seperti itu. Jadi kita berusaha untuk hidup rukun dengan semua orang. Itu saja presentation untuk subjek ini. Saya harap ia telah bermanfaat bagi kita dan cukup jelas untuk kita gunakan dalam dan terapkan dalam kehidupan kita seharian. Oke, terima kasih. Saya stop share dulu.